Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa lagi untuk kalian di tayangan Horror Experience Stories Desta Zelda Syafaat. Gimana kabar kalian semua? Saya sudah lama tidak berjumpa, tidak menayangkan konten cerita horor saya untuk kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya kembali lagi untuk memberikan cerita horor kepada kalian semua yang menonton channel saya ini. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara menekan tombol subscribe, mengaktifkan tombol notifikasi loncengnya, jempol yang banyak guys. Terima kasih atas support kalian selama ini. Saya selalu untuk kalian semua yang setia menemani saya. Oke. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang pastinya terbaru guys, yang saya alami kemarin-kemarin. Pokoknya di sini saya juga menegaskan kepada kalian, saya tidak memaksakan kalian untuk mempercayai atas apa yang saya ceritakan, apa yang saya utarakan di dalam konten cerita horor saya ini guys. Percaya monggo, tidak pun monggo guys, itu hak kalian. Di sini saya hanya sekedar menghibur kalian, dan kisah ini saya alami sendiri guys. Gak mengada-ngada, tidak mengarang cerita horor, yang pastinya ini saya alami sendiri guys. Oke, langsung saja ke ceritanya tanpa basa-basi. Let's go. Baik, pada kesempatan hari ini saya melanjutkan part 9 guys. Ya, part 9 di konten Horror Experience Stories Desta Zelda Syafaat. Karena kisah ini saya alami pada saat saya bekerja di sebuah rumah sakit yang ada di Purbalingga guys. Yang pastinya kisah ini saya ambil dari kisah nyata saya. Benar-benar saya alami guys, tidak mengada-ngada sebuah cerita ya. Ini pure saya alami seorang diri di rumah sakit itu guys. Bermula pada waktu itu saya bekerja di rumah sakit jadi cleaning service guys. Memang rumah sakit itu katanya angker, wingit, atau banyak sosok-sosok yang sudah lama menghuni tanah tersebut. Apalagi dulu tempat sebelumnya dibangun rumah sakit adalah hutan belantara guys. Dan di situ terdapat sebuah makam, mungkin peninggalan zaman Belanda ataupun peninggalan Jepang ya. Saya bekerja di sana menjadi cleaning service, dan disitulah saya memang benar-benar merasakan sebuah aura, sebuah energi yang amat besar powernya guys. Yang pastinya di saat saya bekerja di shift siang, pulangnya kan malam, dan di situ saya bekerja di sore hari menjelang maghrib, saya habis membuang sampah infeksius dan non infeksius di rumah sakit itu guys ke kontainer ya, tempat akhir sampah yang besar itu guys. Di saat saya kembali menuju ruang cleaning service, karena ruang cleaning service itu tempatnya di depan atau dekat dengan bagian ruangan poli anak atau ruang poli. Di situ kan terdapat banyak ruangan, ada poli anak, poli dalam, poli gigi, dan lain sebagainya guys. Pada waktu itu azan pun
berkumandang dan memanggil kami semua untuk bergegas untuk istirahat dan segera sholat maghrib. Namun, di saat saya sedang menarik troli tempat sampah, mata saya dari arah kanan. Saya menoleh sedikit, saya melihat satu sosok kuntilanak membawa atau menggendong bayi, guys. Namun sosok ini sambil seperti ini. Sosok itu nampak terlihat samar-samar namun jelas di mata saya, guys. Kok saya bisa sih melihat sosok kun dengan menggendong bayi? Itu menggunakan mata batin, guys. Entahlah, mungkin ya sosok itu ingin berkomunikasi dengan saya. Namun pada posisi itu saya mau melaksanakan sholat maghrib ya. Jadi saya cuekin dia, guys. Setelah selesai sholat, yang pastinya malam pun datang. Pada bagian itu, teman-teman saya tidak mengetahui kalau ruangan itu ada penghuninya, guys. Karena saya tidak mengatakan kepada mereka bahwa di situ ada yang menempati, ada satu sosok yang menempati. Saya tidak mengatakan ke siapa-siapa, hanya saya yang tahu pada waktu itu, guys. Dan anehnya teman saya karena nggak tahu, teman-teman saya itu menempati ruangan yang dimana ruangan itu ditempati oleh makhluk itu, guys. Teman-teman saya tuh tidur di ruangan itu karena ruangan itu tuh masih baru, kosong, dan belum aktif. Saat saya memasuki ruangan itu, suhunya sangat luar biasa panas. Memang sosok itu bertempat di situ. Malam itu pun teman saya sedang tidur. Rasanya katanya seperti ketindihan. Seperti ada yang menompang di atas badannya. Sehingga dia susah untuk bangun, susah untuk melek. Tak lama kemudian terdengar sebuah obrolan-obrolan yang sangat kencang. Saya mendengar teman saya yang katanya ketindihan lah. Tak lama kemudian teman saya kesurupan kuntilanak itu, guys. Teman-teman di situ pun langsung ketakutan, panik ya kan. Teman saya itu langsung kesurupan dan katanya suruh pergi dari ruangan itu. Jangan ditempati, jangan berisik di tempat itu, guys. Di dalam hati saya ketawa-ketawa sendiri. Dan saya pergi dari mereka, guys. Saya nggak mau tahu, intinya biar jadi pelajaran buat mereka. Bahwasanya tempat itu angker, ada yang menghuni, guys. Saya sengaja nggak mengatakan ke siapa-siapa kepada mereka. Biar mereka merasakan juga apa yang saya rasakan. Dan pagi pun datang. Pada waktu itu saya bergantian shift pagi, guys. Saya pergi ke VIP ruangan kelas 1. Di situ ada ruang perawat dan ada gudang tempat pembersihan atau tempat khusus alat-alat CS ya. Di tempat itu ada satu sosok yang menghuni, guys. Saya benar-benar melihat sosok ini. Dan sosok ini terbang ke atas. Itu sosok genderuwo, guys. Ya, sosok genderuwo. Saya pun malamnya bilang ke perawat, Mbak, iya mas, gimana? Mbak, saya tuh tadi pagi, pasif pagi, saya tuh sedang mengangkut sampah di bagian sini. Dan saya melihat satu sosok tinggi besar terbang ke atas. Pada malam itu pun perawat itu sambil menyenderkan makan malam dan dikasihkan ke saya roti bolu, guys. Saya dikasih roti bolu untuk makan malam juga. Lalu saya mengatakan ke perawatnya, Mbak, gak takut kan saya cerita kayak gini? Katanya gak takut. Ya udah Mbak, saya mau turun ke bawah ya, mau keliling, mau patroli ke seluruh penjuru rumah sakit.
Dan lalu perawat itu mencegat saya guys. Mas Desta, nanti kembali lagi ya, jangan lama-lama. Loh, kenapa Mbak? Katanya berani sendirian, kan ada temannya berdua. Lalu perawat itu tersenyum. Enggak masalah, saya takut ya. Loh gimana sih Mbak, katanya berani ditinggal sendirian, kan ada temannya. Saya takut Mas. Ya udah Mbak, nanti saya kesini lagi untuk menemani Mbaknya. Ya Mas, nanti Mas Desta tidurnya di ruangan saya ya. Itu ada matras, ada galon, mau bikin kopi atau air dingin ada. ASEAN, pokoknya enak lah situ. Loh Mbak, itu kan ruangannya perawat, kenapa sih saya suruh tidur di sini? Nggak apa-apa Mas, saya izinin. Awas loh Mas, jangan kemana-mana. Jangan pergi ya, jangan kabur ya. Nanti kalau pergi saya suntik loh, saya suntik bius. Saya pun ketawa geli saat mendengar perawat itu mengatakan itu kepada saya guys. Oke Mbak, nanti saya akan kembali lagi ke sini dan menemani Mbaknya tidur di sini. Nanti Mbaknya tidurnya di mana Mbak? Nanti Mbaknya tidur di sini Mas. Ruang saya di sini di bagian sini lah, intinya nggak jauh. Oke Mbak, siap. Oke, pada waktu itu pun saya pun menemani tidur perawat guys. Enak banget, dan subuh pun memanggil saya untuk pergi ke musola untuk masjid berjamaah guys. Oke lah guys, mungkin itu part 9 kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Untuk mengisi rasa rindu kalian kepada cerita horor saya, mungkin malam ini sedikit kurang serem ya, atau kurang menarik. Mungkin bagi kalian serem. Mungkin sekiranya segini ya guys ya cerita dari saya. Pokoknya dukung terus ya guys ya. Subscribe, aktifkan tombol notifikasi loncengnya dan jempol yang banyak guys. Terima kasih atas dukungan kalian. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Saya selalu untuk kalian. Sukses terus untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis guys. Bye bye.